Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicara tentang sholatul arifin ya. Sholatnya orang yang arif billah adalah sholatnya orang yang sudah mencapai tingkat khusyuk. Qultu qurratul aini, ini dari hadis Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fi sholat kan. Jadi ketenangan hati Kanjeng Nabi itu merasa tenang dan damai ketika beliau dalam keadaan sholat. Qultu qurratul aini kinayatun an syiddatil farah. Qurratul ain itu adalah kinayah, kata pinjaman, an syiddatil farahi, tentang kegembiraan yang sangat gembira. Li anna buka al farahi, karena tangisan dari kegembiraan, ay bukaun minal farahi, tangisan dari kegembiraan, dam'uhu baridun, air matanya dingin. Wal qurru qurratul ain, wal qurru bidhammi huwal baradu, embun. Al barad itu embun. Jadi qurratul ain, embun mata. Embun mata itu artinya kinayah dari kegembiraan yang sangat dalam sekali. Kenapa kegembiraan itu disebut embun? Karena air mata yang mengalir dari kegembiraan seseorang. Orang kalau sudah sedang sangat gembira sekali bisa sampai nangis lah, nggak tertawa malah nangis gitu kegembiraan itu. Nah, air matanya itu dingin, bukan nangis karena kemarahan. Tetesan air yang dingin namanya embun kan. Dan itu namanya qurratul ain, itu artinya embun mata. Jadi kata Nabi, aku mendapatkan embun mata ketika aku dalam keadaan sholat. Mendapatkan embun mata itu artinya kesejukan hati yang luar biasa dari kegembiraan. Ini persoalannya kualitas sholat itu sendiri. Persoalannya kita semua melakukan sholat kan, sehari 5 kali kan. Terus ada sesuatu yang kamu rasakan kenyamanan ketika melakukan sholat. Jangan-jangan selama ini Anda melakukan sholat malah merasa direpotkan. Iya benar. Repot. Kanjeng Nabi itu kalau habis maghrib itu menunggu isya. Saking gak sabarnya, seringkali dipanggil oleh Kanjeng Nabi, Bilal dipanggil. Gagian azan. Ini satu jaminan dari Allah sendiri, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Jadi kebahagiaan yang diperoleh dari orang yang sholatnya khusyuk. Lalu akhir-akhir ini muncul tawaran dari satu ya perorangan lah mengadakan latihan sholat khusyuk. Dengar nggak? Bayarnya 50.000 sekali pertemuan tuh. Saya nggak tahu namanya siapa, dia bukan kiai, tapi dia orang yang mungkin pernah dengar kan latihan sholat khusyuk kan. Malah jadi saya semakin bertanya-tanya, jangan-jangan pengertian khusyuk kita berbeda. Sekarang saya mau coba dulu sekarang di ruangan ini yang terbatas ini. Sholat khusyuk itu gimana sih? Sehingga perlu ada pelatihan segala tuh. Ya mungkin seperti itu. Jadi mungkin sholat khusyuk dalam artian sholat yang dilakukan dengan
fokus, terkonsentrasi. Semua pikiran-pikiran di luar sholat semuanya diabaikan. Mungkin seperti itu kan. Kalau itu pantas ada latihannya. Tetapi saya mau bertanya, apakah orang yang sholatnya sudah seperti itu, apa Anda yakin dia akan berbahagia di dunia ini? Qad aflahal mu'minun. Apakah sholat seperti itu yang akan menghantar kita kepada kebahagiaan? Apa kaitannya sholat khusyuk yang maknanya seperti itu dengan kebahagiaan hidup seseorang? Saya kira mungkin nggak ada kaitannya. Kalau sementara dalam keadaan sholat dia merasa damai, bisa. Nabi mengatakan, saya merasa damai ketika sedang sholat. Benar. Ketika Anda sholat seperti itu dengan syarat rukunya, ya kan gitu. Sejadahnya bersih, bajunya bersih, badannya bersih, ruangannya nyaman, sejadahnya empuk, kan begitu. Bacaannya anter, maknanya paham, penuh penghayatan. Ya mungkin selama 5 menit Anda melakukan sholat, lumayan kita merasa nyaman selama 5 menit. Itu mungkin iya. Tapi kebahagiaan hidup dengan sholat yang khusyuk itu, saya kira bukan itu khusyuknya. Jadi sholat khusyuk yang menjamin kebahagiaan itu adalah sholat kita ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang namanya sholat khusyuk. Khusyuk sholat yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau latihan khusyuk seperti itu, ya tidak bisa sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, ya seumur hidup itu mah. Yang apa yang diaplikasikan sehari-hari, yaitu ketika dalam sholat kita bersujud. Coba hati kita yang bersujud kepada Allah, betapa indahnya hidup ini ketika kita sudah menjadi orang yang hatinya selalu bersujud, rendah hati, sangat ramah, sangat sopan, nggak muncul kesombongannya, iya kan? Mengakui kebesaran orang lain. Coba sholat itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan komunikasi secara intens dengan masyarakat sekitar kita. Seperti sholat kita bertemu dengan teman-teman, dengan tetangga kanan kiri sehari 5 kali, bertegur sapa, bersalaman, tersenyum. Kita aplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kedisiplinan. Kita sudah siap bangun menghadapi siang sebelum matahari terbit. Iya kan? Dalam kehidupan kita tengok kanan tengok kiri, selalu melihat barisan kita lurus. Bahagia nggak kira-kira? Iya. Dengan sholat itu kita sadar bahwa kita semuanya setara. Kita tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun. Hal itu kan kita rasakan ketika kita sedang sholat. Betapapun Anda kaya raya, ketika Anda sholat, Anda lupa jadi orang kaya. Anda tidak tersinggung kok duduk berdampingan, nempel pundak karo wong gembel, atau tersinggung?